Oke, saya akan perkenalkan beliau dengan mempresentasikan CV beliau. Ya ini. Bapak Daniel Hermawan ini adalah dosen tetap di Universitas Katolik Parahyangan. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan di tahun 2015. Kemudian menyelesaikan pendidikan magister double degree pada program studi Magister Ilmu Sosial Universitas Katolik Parahyangan dan program Master of Business Administrasi atau Magister Ilmu Administrasi MBA di Jiangsu University Tiongkok pada tahun 2017. Aktif terlibat sebagai anggota penelitian diantaranya pelatihan pendataan, pengembangan ekonomi desa berbasis desa di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara tahun 2018, riset inovasi pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal pada tahun 2018, riset Bandung Kota Cerdas Pangan, Produksi dan Konsumsi Pangan yang bertanggung jawab untuk berkelanjutan bumi di tahun 2018, kampanye anti food waste dalam menunjukkan Bandung Kota Cerdas Pangan di tahun 2019, pelatihan pendataan desa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 2019 sampai 2020, dan program Kota Cerdas Pangan di tahun 2018 hingga saat ini. Aktif menulis dan mempublikasikan tulisan penelitian, baik dalam bentuk buku, bunga rampai, artikel, dan jurnal di tingkat internasional maupun nasional. Publikasi terbaru, penulis merupakan buku monograf dengan judul Inovasi Klaster Industri Berbasis Kapabilitas Lokal di Era Industri 4.0 yang diterbitkan penerbit The Journal Publishing tahun 2020 lalu. Riset dan bidang penelitian beliau yang ditekuni diantaranya adalah pemasaran, komunikasi, dan inovasi dalam dunia bisnis. Nah, sekian perkenalan dari Bapak Daniel Hermawan. Bapak Daniel Hermawan, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi yang akan diberikan? Ya, oke, baik. Terima kasih untuk Fani ya yang sudah memperkenalkan saya dengan CV singkat tadi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Sekolah Yosudarso Karawang Subang ya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan juga mau menerima kami ya untuk memberikan sebuah materi yang mungkin sedikit ya Bapak Ibu ya, tapi harapannya bisa memberikan setidaknya insight ataupun wawasan baru dari sisi pemasaran digital khususnya terkait dengan pemasaran konten. Ya mungkin itu Fani. Ya, mungkin seperti itu. Saya akan bantu Pak Daniel Hermawan untuk mempresentasikan materinya. Dimulai sekarang aja Pak Daniel Hermawan. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu ya sekali lagi untuk kehadirannya. Salam kenal. Tadi juga sudah diperkenalkan oleh Fani ya. Saya Daniel Hermawan sebagai salah satu dosen tetap dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Mungkin bisa ditayangkan slide-nya, Fani. Ya, jadi materi yang kurang lebih akan kita bahas pada siang hari ini itu berkaitan dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan bagaimana konten itu punya peran yang sangat penting, entah itu ketika kita membuka akun media sosial, entah itu ketika kita jalan-jalan dan berada di berbagai macam tempat, konten itu semuanya memberikan banyak dampak bagi kehidupan kita Bapak Ibu ya. Baik itu dalam bagaimana cara kita mengenal sebuah produk atau jasa hingga akhirnya kita memberikan keputusan dalam pembelian produk atau jasa itu. Nah, maka dari itu kurang lebihnya saya akan sharing Bapak Ibu ya terkait dengan pembuatan konten atau content creation. Ya, mungkin bisa kita next slide. Ya, jadi tadi juga sudah diperkenalkan oleh Fani, kurang lebih background saya adalah dosen tetap di program studi Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian untuk mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah komunikasi pemasaran terpadu, komunikasi bisnis, pemasaran digital, dan juga kreativitas dan inovasi. Dan kemudian bidang kajiannya adalah pemasaran, komunikasi, dan inovasi. Dan terakhir, buku terbaru saya yang baru ditulis adalah buku ajar terkait dengan komunikasi pemasaran terpadu dalam pemasaran konten yang diterbitkan oleh Unpar Press di tahun lalu, tahun 2021. Ya, kita bisa next. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita memperhatikan tentang konten
tentu konten ini tidak terlepas dari teknologi informasi dan komunikasi ya Bapak Ibu. Kalau saya dulu mungkin ketika saya bersekolah gitu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, nama mata pelajarannya itu masih ada namanya teknologi informasi dan komunikasi, di mana pada saat itu ya perkembangannya masih sekitar berputar pada komputer ataupun hardware ya Bapak Ibu. Harus ada perangkat keras yang ada di sebuah tempat, baru kita bisa menikmati fasilitas yang bernama internet pada saat itu. Nah, tentu kalau seandainya kita melihat pada situasi hari ini, banyak sekali perubahan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mulai yang pertama itu terkait dengan bagaimana perubahan dari sisi tradisional ke digital. Bagaimana konsumsi media kita yang awalnya kita harus membeli majalah, membeli koran, membeli sesuatu yang dicetak, tapi pada akhirnya sekarang kita bisa nikmati dalam bentuk genggaman konten di smartphone kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian konvensional dan juga modern. Nah, biasanya sesuatu yang berbau teknologi ini dikatakan modern. Nah, tentu kalau seandainya kita melihat adanya perbincangan tentang NCT yang waktu itu dihebohkan dengan fenomena Gozali ya Bapak Ibu ya, dan juga dengan adanya metaverse yang saat ini juga sedang dikembangkan oleh Meta ataupun Facebook. Kita melihat bagaimana modern ini juga menjadi sebuah era yang mungkin akan masuk ke postmodern saat ini Bapak Ibu ya. Bagaimana mungkin konten-konten yang ada saat ini juga akan bertransformasi menjadi bentuk lain yang tentunya akan memperkaya bagaimana cara kita untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi. Nah, kemudian untuk berikutnya itu terkait dengan statis dan dinamis. Kalau seandainya dulu ketika kita menikmati konten, Bapak Ibu ya pasti kontennya itu nggak bisa diperbaharui ya. Misalkan ada typo di koran atau ada typo di laporan, ya udah kita ya menerima saja apa adanya laporan itu dengan berbagai macam kelemahan dan kekurangan yang ada ya. Ya seperti yang Pak Yokabus sedang pegang ya, itu ada surat ya udah kalau ada typo ya nggak bisa diapa-apain ya Bapak ya. Ya, tapi kalau seandainya ada typo misalkan di berita online ataupun di website, nah ketika kita menyadari ada kesalahan itu, ada sebuah kemudahan dari teknologi ini, yaitu sifatnya bisa diedit ataupun bisa diupdate ya Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita tulis itu bisa senantiasa relevan dan juga sesuai dengan kebutuhan zamannya. Kemudian kita juga mengenal istilah offline dan online. Nah, ini juga masih menjadi perdebatan ya Bapak Ibu, apalagi dengan kondisi kita sekarang di masa pandemi. Apakah offline ini sudah sepenuhnya hilang karena pandemi dan seterusnya? Tentu kita tidak bisa meniadakan offline juga semuanya ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk offline dan online ini tentu akan berjalan secara beriringan. Karena tentunya keberadaan kita sebagai makhluk sosial juga tetap memerlukan interaksi tatap muka. Tapi setengah dari dunia kita juga dipengaruhi di dunia online Bapak Ibu ya. Bagaimana ketika kita membaca berita, membaca postingan di media sosial secara tidak langsung itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita untuk memandang sesuatu. Bagaimana kita tahu ada sebuah produk atau jasa tertentu, informasi baru yang berada di sekeliling dunia, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir adalah satu arah dan dua arah. Nah, kalau seandainya dulu ketika kita sudah membaca sebuah buku cetak, poster, brosur, ya sudah, komunikasi itu akan berjalan satu arah. Nggak ada feedback yang bisa kita berikan kepada pembuat kontennya. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan media, khususnya di media sosial, tentu interaksi ini bersifat dua arah atau mungkin multi pihak ya Bapak Ibu. Kita bisa saling mengomentari dan juga memberikan feedback terkait dengan apa yang kita rasa penting untuk dikomentari. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau seandainya kita perhatikan dengan tadi fenomena yang sudah saya sebutkan di awal, kita melihat bagaimana konsumsi dari media konvensional saat ini itu juga sudah mulai berkurang ya, Bapak Ibu. Mulai dari radio berkurang 3,4%, kemudian juga televisi kurang 4,2%, buku, majalah, dan paling banyak itu adalah koran. Bagaimana konsumsi media saat ini sudah bertransformasi ke arah digital semuanya. Nah, maka dari itu tentu pemasaran digital itu juga menjadi salah satu concern kami dalam pendidikan. Kenapa? Ya karena menyoroti bagaimana dunia digital ini sudah tidak bisa kita anggap remeh lagi. Bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai macam aktivitas bisnis, dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap pengetahuan dari masyarakat itu sendiri juga dipengaruhi oleh sektor digital ini. Nah, maka dari itu kita melihat juga ilustrasi di sebelah kiri bawah Bapak Ibu ya. Bagaimana yang raksasa
yang bisa kita katakan sebagai raksasa media pada waktu dulu ya. Ada televisi, kemudian juga ada radio, ada koran yang mungkin punya aset yang begitu besar di masa lampau, mereka bisa mendulang begitu banyak pendapatan, bisa kalah dengan sebuah startup yang mungkin sangat kecil ya Bapak Ibu ya, tapi lincah, bisa membaca kebutuhan zaman, bisa menyediakan informasi yang kita perlukan dengan cepat dan segera. Nah, maka dari itu kita akan melihat bagaimana pembuatan konten ini juga menjadi salah satu hal yang penting dalam media digital. Ya, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana data dari Januari 2021, artinya 1 tahun yang lalu, kita melihat bagaimana pengguna dari internet itu sendiri sudah mencapai 202 juta orang. Maka dapat dibayangkan ya Bapak Ibu, itu totalnya itu sekitar 73,7% dari masyarakat di Indonesia, dan jumlah yang sangat besar ya. Nah, kemudian untuk pemilik smartphone ataupun siapa sih yang terkoneksi dengan mobile connection, itu berada di 345 juta orang, ataupun sekitar 125,6%. Artinya satu orang mungkin nggak hanya punya satu HP ya Bapak Ibu, tapi bisa jadi punya 2 atau 3 HP yang mungkin digunakan secara bersamaan untuk berinteraksi. Nah, maka dari itu kita melihat bagaimana konten ini juga menjadi sebuah hal yang sangat penting saat ini, karena tentunya dengan interaksi yang intens dan juga komunikasi kita yang sangat dipengaruhi oleh teknologi ini akan memberikan kita banyak dampak, baik itu secara psikologis, kognitif, dan juga bagaimana cara kita memandang berbagai macam hal yang ada di sekeliling kita. Oke, kita lanjut. Mohon maaf sebentar Pak, nggak bergerak. Ya, jadi kalau memang kita perhatikan sambil menunggu Fani ya, Bapak Ibu, bagaimana ya ketika kita menggunakan perangkat teknologi, sebenarnya kita sedang menciptakan konten juga Bapak Ibu ya, seperti sesi yang kita ikuti saat ini adalah salah satu bentuk konten yang diciptakan juga Bapak Ibu ya, bagaimana kita mengkombinasikan antara audio, video, dan teks. Nah, kita melihat juga Bapak Ibu ya, kita lanjut. Bagaimana saat ini informasi itu tersedia dengan melimpah ruah, Bapak Ibu ya. Setiap hari jutaan konten diproduksi di seluruh dunia. Ini adalah fenomena yang tentu menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau seandainya dulu mungkin dengan era teknologi yang belum begitu canggih, Bapak Ibu ya, ketika handphone itu hanya digunakan untuk telepon ataupun SMS, kita mikir-mikir ya Bapak Ibu, kalau seandainya mau ngirim SMS, kata-katanya disingkat-singkat Bapak Ibu ya, kemudian kalau bisa ya udah deh yang penting ngerti aja gitu ya, segala hal yang ada di sana supaya bisa menghemat biaya. Ya karena memang saat itu tarifnya begitu mahal Bapak Ibu ya, mungkin satu SMS 500 dan seterusnya. Demikian telepon juga. Nah, tapi saat ini dengan basis data ataupun kuota yang ada di seluruh dunia, tentu siapapun sekarang bisa menjadi produsen dari konten itu sendiri, termasuk pengguna, termasuk kita juga Bapak Ibu ya. Ketika kita mengirimkan pesan WhatsApp atau ketika kita mengirimkan foto kepada kerabat kita, sebenarnya kita sudah menjadi seorang content creator Bapak Ibu ya. Kita sudah menjadi seorang pembuat konten yang setidaknya memberitahu kepada orang lain apa yang kita ketahui tentang sebuah hal. Nah, kemudian konten yang dibuat pada era digital ini sifatnya independen Bapak Ibu. Kalau seandainya dulu dengan media konvensional, konten itu harus dikurasi dulu Bapak Ibu ya, harus diedit, dikurasi, kemudian dipantau dulu oleh editor ataupun redaktur yang ada di dalam sebuah media. Ketika pesan itu sudah dirasa oke ataupun memang benar sesuai dengan visi dan misi dari perusahaannya, maka konten itu akan ditayangkan tapi tidak real time. Tapi perlu ada jeda waktu yang cukup untuk menerbitkan publikasi tersebut. Tapi sekarang kalau seandainya kita mau memposting sesuatu dalam hitungan detik Bapak Ibu ya, misalkan kita salah kirim konten aja ke orang lain, bisa jadi orang lain yang keburu melakukan saving terhadap konten kita sudah memiliki konten kita tanpa bisa kita tarik kembali. Nah, maka dari itu kontennya bersifat independen Bapak Ibu ya. Nah, kemudian karena konten itu tersedia begitu banyak Bapak Ibu ya, maka dari itu konten itu juga harus mudah ditemukan. Konten itu juga harus SEO friendly Bapak Ibu ya, ataupun search engine optimization friendly. Artinya ketika kita mencari kata kunci yang tepat,
kita akan menemukan konten yang tepat juga sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, maka dari itu sekarang ya kita sangat mengandalkan sekali yang namanya Mbah Google ya, Bapak Ibu. Bagaimana Mbah Google ini sudah menjadi penolong kita dalam berbagai macam hal ya, baik itu dalam belajar, dalam bekerja, dan seterusnya. Ya, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya dulu mungkin ada sebuah pepatah ataupun statement ya, bagaimana buku itu adalah jendela dunia. Nah, tapi kalau seandainya sekarang kita melihat kemajuan teknologi dan dunia saat ini, ya perpustakaan itu sekarang tidak bisa kita ukur hanya dengan besarnya bangunan saja ya, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kelengkapan koleksi digital mereka itu juga menjadi satu hal yang sangat diperhitungkan saat ini. Karena tentunya kalau seandainya perpustakaan hanya mengandalkan sebuah bentuk fisik dengan kumpulan buku saja, ya pengunjungnya kita bisa perhatikan ya Bapak Ibu, mungkin yang berkunjung hanya hitungan jari saja, yang kebetulan sedang mengerjakan skripsi atau tesis yang datang ke sana ya. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, tentu buku tidak lagi menjadi satu-satunya jendela dunia, tapi ada e-book, ada jurnal, ada berbagai macam referensi yang tentunya bisa membantu kita untuk mencari tahu informasi dengan segera. Nah, maka dari itu kita melihat transformasi ini Bapak Ibu ya, dari yang awalnya semua rak buku tersusun rapi, disusun dengan alfabetis. Nah, tapi sekarang semuanya berupa kumpulan file yang bisa kita akses kapanpun, dimanapun, selama kita terkoneksi dengan jaringan internet. Ya, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu, mungkin ini adalah salah satu fenomena yang mungkin Bapak Ibu juga soroti bersama ya. Kok bisa ya gitu ya, ada orang yang rajin upload posting foto selfie selama 3 tahun berturut-turut, kok bisa tenar ya, kok bisa menghasilkan sebuah finansial yang tentunya juga kalau kita kumpulkan nggak akan dapat gitu ya dalam waktu 4 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah salah satu fenomena terkait dengan pemasaran konten Bapak Ibu ya. Bagaimana ketika seseorang bisa menciptakan sebuah konten yang berharga, bernilai, unik, dan juga konsisten, ternyata bisa menjadi sebuah konten yang viral, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa konten itu juga harus viral, Bapak Ibu? Karena tentunya viralitas pada saat ini juga menjadi salah satu kunci yang bisa membuat orang itu terekspos oleh publik, Bapak Ibu ya. Kalau seandainya ada sesuatu yang viral, mungkin ada sebuah statement ataupun ada sebuah gambaran, kayaknya kalau sesuatu yang viral baru ditindaklanjuti gitu ya oleh berbagai macam pihak. Nah, ada sebuah kritik juga seperti itu ya Bapak Ibu, tapi itu adalah kenyataan kita pada saat ini. Nah, maka dari itu, kenapa sih banyak orang yang tiba-tiba banyak bikin konten yang kontroversial atau konten-konten yang unik, aneh, dan lain sebagainya, karena itu adalah salah satu shortcut untuk menjadi artis, Bapak Ibu ya. Maka dari itu, di sini saya bisa menuliskan kalau viral itu sama dengan artis ya, Bapak Ibu ya. Kalau belum viral, biasanya belum jadi artis kalau saat ini. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi Bapak Ibu tentu sesudah melihat berbagai macam fenomena yang tadi saya sampaikan, kita tentu ketika membuat sebuah konten, kita harus menyadari bahwa konten itu adalah sebuah sarana untuk menarik perhatian Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk memikat, cara kita itu untuk menarik seseorang agar mau mendengarkan kita, agar mau memperhatikan kita, tentu kita harus membuat sebuah konten yang berkualitas. Nah, tentu konten yang berkualitas ini nggak muncul tiba-tiba ya Bapak Ibu, tapi pasti ada step by step-nya. Nah, maka dari itu, dari pertemuan ini nanti kita akan melihat Bapak Ibu ya secara sederhana, sebenarnya gimana sih konten yang berkualitas itu diciptakan, apakah serumit itu atau semudah itu? Nah, itu akan kita gali bersama dalam materi berikutnya. Ya, kita lanjut. Ya, tentu sebelum kita berbicara tentang pemasaran konten ataupun konten dalam pemasaran, Bapak Ibu ya, kita juga harus mengetahui dulu konten itu sebenarnya makhluk seperti apa sih? Ya, konten ini adalah sebuah data, fakta, observasi, klasifikasi, desain, hingga pemecahan masalah. Konten adalah hasil pemikiran manusia yang kemudian disusun dalam bentuk ide, prinsip, konsep, kesimpulan, rencana, dan solusi.
Nah, ini berdasarkan definisi yang diberikan oleh Saylor dan Alexander. Kemudian ada satu definisi lagi, Bapak Ibu. Konten adalah ilmu pengetahuan, proses, dan keterampilan, serta nilai-nilai. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, konten itu sifatnya bisa sangat bervariasi. Tapi yang menentukan kualitas dari konten itu sendiri adalah pembuatnya, ataupun konten creator-nya, Bapak Ibu, ya. Sehingga kita bisa mengetahui kalau seandainya ada sebuah konten yang muncul di halaman pencarian dan lain sebagainya, kita akan tahu, oh kalau seandainya konten ini terlihat baik, ya artinya kita juga bisa menyimpulkan bahwa pembuatnya juga orang yang baik ya, ataupun orang yang berkualitas dalam membuat konten tersebut, demikian sebaliknya. Nah, maka dari itu kita juga melihat ada sebuah statement Bapak Ibu ya, yang namanya content is a king. Karena apa Bapak Ibu? Ya setiap hari seperti aktivitas yang kita lakukan saat ini adalah salah satu bentuk konten. Kemudian ketika Bapak Ibu melihat layar laptop, layar smartphone, melihat media sosial, atau mengabadikan momen yang saat ini berlangsung dengan story, itu juga termasuk salah satu bentuk konten yang kita buat Bapak Ibu ya. Sehingga pada saat ini ya kita juga merupakan pencipta konten selain penikmat konten juga Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu konten ini punya peran yang penting Bapak Ibu dalam berbagai macam hal, dalam sosialisasi, dalam pemasaran, dalam berinteraksi dengan orang lain, kita akan dinilai dengan konten yang kita buat dan juga kita konsumsi. Oke, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau seandainya kita melihat tentang pembuatan konten, tentu konten ini sebenarnya bisa sangat bervariasi Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita melihat di Instagram dulu cuma bisa posting foto misalkan, tapi sekarang dengan adanya fitur story, dengan adanya fitur reels, macam-macam kontennya ya Bapak Ibu yang bisa kita buat. Nah, tapi walaupun pemasaran konten ini bisa berkembang dan berubah dengan begitu pesat, prinsip dasarnya tetap sama Bapak Ibu ya. Konten ini terdiri hanya dari 3 elemen dasar, yaitu teks, audio, dan visual, atau kombinasi di antara mereka semua, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita melihat tentang Reels, yaitu merupakan kombinasi antara teks, audio, dan visual. Atau kalau sesi webinar, ya tentu kombinasi dari ketiga hal ini juga Bapak Ibu ya, sehingga bisa sangat bervariasi, bisa sangat bertransformasi sesuai dengan kemajuan teknologi, media, dan zaman, tapi prinsip dasarnya tetap sama, yaitu 3 komponen ini. Nah, kemudian konten juga perlu kita perhatikan sebagai salah satu cara untuk memahami manusia. Nah, kenapa kita harus memperhatikan manusia juga di sini, Bapak Ibu, atau penggunanya? Ya, karena kita adalah penikmat konten juga, Bapak Ibu, ya. Ketika kita membuat konten, kita juga berharap bahwa konten kita direspon, Bapak Ibu, ya. Nah, siapa yang akan merespon konten kita? Nah, itu adalah hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat konten. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, sebenarnya ada 6 hal yang perlu kita perhatikan dalam proses pembuatan konten. Ke-6 hal ini bisa kita lihat sebagai salah satu prinsip jurnalistik juga ya, Bapak Ibu, yaitu 5W dan 1H. Bagaimana who, what, why, where, when, dan how. Bagaimana cara kita untuk memetakan secara komprehensif sebenarnya konten yang akan kita buat itu akan bagaimana, siapa, mengapa, apa, di mana, dan bagaimana cara kita membuatnya. Nah, maka dari itu kita lanjut untuk melihat bagaimana tahap pertama, yaitu who. Oke, kita lihat. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang who, ada 2 hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu ya, yaitu adalah pembuat dari konten dan penikmat dari konten itu sendiri Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk pembuatnya siapa sih sebenarnya? Ya namanya si content creator Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita biasanya mengasosiasikan content creator ini orang-orang yang mungkin di Instagram lagi nge-endorse barang gitu ya Bapak Ibu, atau lagi tiba-tiba ngobrolin tentang sebuah produk atau jasa yang dibayar ataupun tidak dibayar Bapak Ibu ya, itu content creator. Nah, tentu content creator ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab pada setiap informasi yang dipublikasikan ke publik. Baik itu diakses melalui secara online, baik itu melalui website, media sosial, maupun berita. Dan siapapun saat ini bisa menjadi content creator Bapak Ibu ya, baik itu secara organik maupun berbayar. Misalkan Pak Wahono gitu ya, tertarik dengan materi yang saya berikan. Nah, mungkin memberikan ringkasan gitu ya dalam bentuk story ataupun nanti diposting di akun media sosial dari sekolah, itu merupakan salah satu bentuk dari menjadi content creator Bapak Ibu ya. Dan tentunya bagaimana cara kita misalkan ketika kita curhat gitu ya melalui story, kemudian kita menceritakan tentang apa yang kita rasakan hari ini melalui WhatsApp story juga ya Bapak Ibu. Itu juga merupakan salah satu bentuk bagaimana diri kita sudah menjadi seorang content creator.
Nah, kemudian selain content creator itu sendiri, Bapak Ibu, jangan lupa ada usernya juga, Bapak Ibu ya. Nah, user ini juga harus kita perhatikan. Nah, kenapa harus diperhatikan? Karena user ini yang akan menikmati bagaimana konten tersebut dibuat. Dan salah satu hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan juga dalam media digital adalah kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang konten yang kita buat, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah memposting sesuatu di media sosial atau memposting sesuatu di media digital lainnya, konten itu akan sifatnya abadi, Bapak Ibu ya. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan walaupun klaimnya ya udah saya udah delete kontennya di WhatsApp, tapi sebenarnya tidak terdelete, Bapak Ibu ya. Tapi tersimpan di sebuah server yang tentu kita tidak tahu di mana letaknya, Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu salah satu profesi yang menjanjikan ya Bapak Ibu dan juga banyak dicari ataupun diminati oleh mahasiswa saat ini adalah content creator ya. Beberapa mahasiswa juga sudah berprofesi sebagai content creator, entah itu mengendorse sebuah produk kecantikan, produk makanan dan seterusnya. Itu juga merupakan salah satu fenomena yang berkembang saat ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu tentang what, Bapak Ibu ya. Nah, dalam konten ini juga apa sih yang akan kita buat? Ya, tentu kita harus membuat sebuah konten yang impactful, Bapak Ibu ya. Kalau dalam bahasa kerennya sih konten yang viral, Bapak Ibu ya. Nah, konten yang viral ini apa sih sebenarnya? Konten yang bisa memacu respon psikologis atau perasaan yang didapat setelah melihat konten tersebut, dan juga motivasi sosial atau alasan pengguna membagikan konten tersebut. Nah, Bapak Ibu mungkin nggak asing lagi ya dengan konten yang ada di sebelah kanan. Nah, konten ini adalah salah satu konten viral yang tercipta di tahun 2021, kalau tidak salah ya, atau 2020. Rasanya ketika awal-awal pandemi ya, Bapak Ibu. Di mana ketika pandemi itu terjadi, tentu berbagai macam hal, berbagai macam sektor bisnis itu mengalami kemunduran dari berbagai macam sisi, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada sebuah konten yang dinilai oleh audiens itu sebagai konten solidaritas, Bapak Ibu ya. Yaitu pesanlah dari McDonald. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Tidak pernah terpikirkan oleh kami untuk meminta Anda melakukan hal ini. Sama halnya tidak pernah terpikir bahwa kami akan menganjurkan Anda untuk memesan dari Flip Burger, Carl's Junior, Wendy's, Klenger Burger, KFC, CFC, Domino's Pizza, Pizza Hut, Bakso Bujang, dan seterusnya ya Bapak Ibu, di sini banyak merek yang disebut, atau gerai makanan independen lainnya, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu dari restoran cepat saji ataupun tidak. Tidak pernah terpikirkan oleh kami untuk meminta Anda melakukan hal ini, tapi semua restoran yang memiliki beribu karyawan membutuhkan pertolongan Anda saat ini. Jika Anda ingin membantu, tetap manjakan diri Anda dengan makanan lezat melalui pesan antar, take away, drive-thru, menikmati Whopper pilihan yang terbaik, namun memesan Big Mac juga tidak ada salahnya. Love the team Burger King Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu pesannya sangat baik sekali ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sebuah rival bisnis khususnya dalam bidang perburgeran gitu ya Bapak Ibu ya, sama-sama burger, tapi kok bisa saling mendukung satu sama lain dan bisa menjadi viral. Nah, tentu ini juga ada salah satu ramuan dari tim content creator-nya Bapak Ibu ya, bagaimana mereka menciptakan sebuah konten yang tentu bukan untuk mengagungkan McDonald ya, tapi untuk meningkatkan brand awareness dari produk mereka itu sendiri, ataupun kesadaran merek dari Burger King itu sendiri. Karena adanya konten yang viral, otomatis banyak orang yang melihat, Bapak Ibu ya. Banyak orang yang mendengar tentang Burger King, oh kontennya bagus ya, bahkan beberapa public figure itu melakukan like ya, Bapak Ibu, terkait dengan konten yang dibuat. Sehingga bisa memacu respon psikologis dan motivasi sosial. Nah, demikian juga dengan berbagai macam konten viral lainnya, Bapak Ibu. Kalau seandainya kontennya itu sifatnya viral atau banyak dibagikan oleh banyak orang, biasanya menyentuh dua hal ini, yaitu respon psikologis dan motivasi sosial. Contoh lainnya adalah di Twitter, Bapak Ibu. Kalau seandainya kita melihat sesuatu yang trending topik di Twitter, biasanya itu adalah sesuatu yang sangat sentimental ya Bapak Ibu ya, ataupun sesuatu yang menyentuh emosi seseorang sehingga banyak sekali orang yang mau membagikan konten tersebut. Misalkan seperti Twitter, please do your magic ya Bapak Ibu, kalau seandainya kita ada melihat sebuah seseorang ataupun sekelompok orang yang memerlukan bantuan dan lain sebagainya, kemudian mereka menggunakan mantra tersebut, biasanya konten itu juga bisa cepat menjadi viral karena ada daya tarik dari respon psikologis dan motivasi sosial. Bagaimana ketika mereka membagikan konten ini, mereka dianggap sebagai agen kebaikan ataupun agen dari perubahan itu sendiri.
Nah, maka dari itu Bapak Ibu kalau seandainya mau menciptakan konten yang viral tentu harus memperhatikan dua prinsip ini ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Lalu why, Bapak Ibu ya? Why ini kenapa kita harus membuat konten? Kita lanjut. Ya, nah tentu ketika kita membuat sebuah konten, kita harus memperhatikan tujuannya itu untuk apa ya, Bapak Ibu. Nah, macam-macam konten itu bisa dibuat dengan berbagai macam variasi, dengan berbagai macam media, tapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah apa tujuannya. Nah, tentu ada tujuannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah entertain, tentunya menghibur ya Bapak Ibu. Kalau seandainya kita udah capek kerja gitu ya, kemudian kita main games. Nah, itu games itu adalah salah satu bentuk konten Bapak Ibu ya. Bagaimana games itu bisa memberikan kita hiburan dan juga bisa meningkatkan kebahagiaan kita ketika kita sudah penat ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga konten yang sifatnya educate ataupun mengedukasi Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan ataupun informasi yang mungkin tidak banyak orang ketahui ya. Baik itu dari sisi press release, kemudian juga infografi dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan melihat berita kemudian ada banyak infografi ya yang berbentuk kotak-kotak dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk konten yang sifatnya educate ataupun mengedukasi. Lalu berikutnya inspire ataupun menginspirasi. Nah, tentu sebuah konten yang menginspirasi itu tentu diberikan oleh orang-orang yang punya pengalaman, Bapak Ibu ya, ataupun punya rekam jejak terkait dengan produk atau jasa ataupun hal yang mereka nikmati. Ya, misalkan kalau seandainya kita melihat ada seorang public figure kemudian menceritakan tentang bagaimana kesan dan pesan mereka terkait dengan pemakaian produk tertentu, itu adalah konten yang menginspirasi. Artinya kalau seandainya ada seseorang yang melihat konten itu, oh iya juga ya, kalau seandainya misalkan Fani artis ya, Fani juga udah pakai nih produk ini, kenapa saya nggak pakai juga gitu kan? Otomatis akan beresonansi ya Bapak Ibu ya, antara kepribadian dari artis itu dengan kepribadian diri kita. Nah, kemudian juga dari review Bapak Ibu ya, kalau seandainya kita belanja online terutama, kalau kita ngelihat sebuah toko ratingnya 2 gitu ya, dibandingkan dengan toko yang ratingnya 5 bintangnya. Ya pasti kita pilih yang ratingnya bagus ya Bapak Ibu, karena tentu kita ingin meminimalisasi resiko-resiko yang mungkin akan kita alami ketika kita berbelanja dengan pihak-pihak tertentu dan seterusnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, untuk tujuan konten itu adalah convince ataupun meyakinkan. Nah, kalau seandainya orang yang perlu diyakinkan itu orang yang seperti apa sih Bapak Ibu? Tentu orang yang sudah berminat Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita sudah berminat untuk misalkan orang tua murid udah berminat nih buat menyekolahkan anaknya ke sekolah Yosudarso, Karawang, dan Subang. Tentu harus diyakinkan ya Bapak Ibu, ada fasilitas apa, kemudian bagaimana sih kualitas tenaga pengajarnya, kemudian kurikulumnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu adalah sebuah konten juga Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang yang menjadi stakeholder kita untuk memahami bahwa diri kita, organisasi kita itu adalah organisasi yang unggul, organisasi yang terbaik dibandingkan dengan kompetitor. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu where. Nah, kemudian kita melihat bagaimana konten ini juga harus ditempatkan ya, Bapak Ibu. Nah, tentu kita melihat tadi di awal juga sudah saya ceritakan bahwa konten ini sifatnya sangat variatif, Bapak Ibu ya. Dari yang awalnya itu begitu konvensional, artinya satu arah, tidak bisa diganggu-gugat ya, Bapak Ibu, ketika sudah dicetak ya sudah, itu adalah apa adanya. Dan juga digital, sesuatu yang memang sifatnya dinamis, bisa memacu percakapan dan seterusnya. Di sini ada beberapa hal yang tentu harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Tidak semua hal bisa kita lakukan secara digital dan tidak semua hal juga bisa kita lakukan secara konvensional. Nah, kita harus memilih tujuannya apa dulu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi media konvensional Bapak Ibu ya, untuk pasar sasarannya atau target pasarnya itu relatif terbatas, umumnya skala lokal. Ya, kalau misalkan di Ibu ya, ketika kita mau menikmati koran ya biasanya pemain besarnya itu pikiran rakyat Bapak Ibu ya. Tentu di Karawang dan Subang punya pemain lokalnya sendiri ya, mungkin Tribun dan lain sebagainya itu juga menjadi media yang populer di sana. Kemudian untuk pola komunikasinya cenderung satu arah Bapak Ibu ya. Artinya ketika konten itu dibuat ya sudah kita harus menerima apapun konten itu tertulis, tertera dan seterusnya. Tidak bisa kita ganggu gugat lagi Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kemudahan pengguna
penggunaan, sulit dibagikan. Ya, kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu, kalau seandainya dulu kita mau menerima sebuah materi dari koran, kita harus menyewa loper koran ataupun berlangganan loper koran untuk 1 bulan ya Bapak Ibu. Tentu secara cost dari transportasi itu sangat mahal sekali ya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya sekarang, ya tentu nggak perlu lagi hal-hal tersebut dilakukan. Kemudian, untuk sifat dari kontennya itu sendiri adalah generalisasi. Nah, tentu kalau seandainya Bapak Ibu misalkan nonton TV ya kita misalkan melihat sebuah sinetron gitu ya. Kemudian di sinetron itu ada iklan. Tentu iklan yang saya terima, iklan yang Pak Wahono terima, iklan yang Pak Yakobus terima, iklan yang Bu Agnes terima, sama semua ya Bapak Ibu ya. Nggak ada kan yang beda-beda. Oh ya udah deh karena Bu Agnes perempuan gitu ya, saya laki-laki ya iklannya dibedain deh, yang satu jadi laki-laki, yang satu jadi perempuan, kan nggak kayak gitu ya. Di media konvensional itu semuanya general, semuanya dibuat seolah-olah semua konsumen itu sama, semua konsumen itu bisa menerima konten yang diumumkan ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya terkait dengan kekayaan konten. Nah, kekayaan konten ini merupakan salah satu hal yang terbatas di media konvensional ya. Artinya ketika kita membuat konten di media cetak ya, otomatis kekuatan konten kita kalau nggak terletak di teksnya, ya mungkin terletak di visualnya Bapak Ibu ya. Tapi kita tidak bisa memasukkan unsur audio di sana karena adanya keterbatasan dari media cetak tersebut. Demikian juga dengan radio Bapak Ibu ya. Kalau seandainya radio yang bisa kita nikmati audionya saja Bapak Ibu, tapi kita tidak bisa nikmati teks dan juga visualnya. Dan demikian juga dengan media-media konvensional lain seperti baliho, mungkin hanya bisa kita nikmati visual dan teksnya, tapi tidak audionya, dan seterusnya. Jadi kekayaan konten ini sangat terbatas pada medianya ataupun mediumnya Bapak Ibu. Kemudian untuk key performance indicator ataupun indikator kinerja utamanya, artinya kalau kita mau tahu iklan kita di TV ini berhasil atau enggak ya, berhasil mendatangkan omset yang besar atau gagal. Nah itu susah Bapak Ibu ya, kalau misalnya di televisi, di radio, ataupun di koran, kita nggak pernah tahu siapa yang berhasil beli dan siapa yang tidak membeli. Itu adalah kelemahan dari media konvensional. Tapi tentunya ada kelebihannya juga ya Bapak Ibu. Kalau media konvensional ini nggak bisa, sulit untuk dibuang Bapak Ibu ya, atau sulit untuk dihilangkan. Artinya ketika kontennya udah dibuat, pasti ada residunya Bapak Ibu ya. Misalkan koran yang kemarin sudah dibaca, ya kita masih bisa melihat fisik ataupun wujudnya Bapak Ibu ya. Ya berbeda dengan digital. Kalau misalnya digital mungkin ketika sudah dilihat di lini masa segera hilang, karena berbagai macam konten lainnya udah masuk yang baru ya. Nah kemudian untuk media digital apa sih kelebihannya Bapak Ibu ya? Yang pertama adalah relatif luas, bisa mencakup skala nasional dan internasional. Nah, ini tergantung Bapak Ibu ya, apakah kita mau mencakup rekan kerja ataupun jejaring yang ada di sekeliling kita saja, atau kita mau menargetkan orang dengan kriteria tertentu. Nah, ini dimungkinkan di media digital. Kalau seandainya kita menggunakan tools pemasaran digital berbayar, kita bisa menargetkan orang-orang di lokasi tertentu dengan karakteristik perilaku tertentu, itu yang akan menerima iklan kita Bapak Ibu ya, sehingga sifatnya jauh lebih personal. Kemudian untuk pola komunikasinya sifatnya 2 arah. Artinya kita bisa membuat dan juga kita bisa mendapatkan feedback dalam waktu segera. Ya misalkan kita udah bikin konten Bapak Ibu ya, kemudian kontennya dilihat 100.000 orang ataupun diberikan like 5.000 orang. Nah, itu adalah sifat 2 arah Bapak Ibu ya. Artinya ada respon dari audiens yang mengatakan secara tidak langsung tanpa komentar bahwa konten ini bagus loh, konten ini berguna loh dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk kemudahan penggunaannya. Kalau namanya konten digital Bapak Ibu ya, mudah dibagikan tentunya. Tapi ini ada kelebihan dan kekurangannya di satu sisi ya. Di satu sisi tentu ini mempermudah kita untuk distribusi informasi ke berbagai macam pihak, tapi di sisi lain ketika yang kita bagikan itu adalah hoax ataupun berita yang belum tentu kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan, penyebarannya juga bisa jadi sangat masif ya Bapak Ibu. Sehingga ini sebenarnya bisa sifatnya 2 arah, bisa positif dan juga bisa negatif. Sangat tergantung dari bagaimana cara kita menggunakannya. Kemudian berikutnya sifat kontennya personalisasi. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari media digital Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tadi contohnya saya memberikan iklan kepada Pak Wahono, Pak Yakobus, Bu Agnes,
Nah, sekarang kalau seandainya yang menikmati konten antara Bu Benedikta, Bu Jen, sama Fani, ya, pasti akan berbeda-beda tergantung apa yang kita lihat sebelumnya, Bapak Ibu, ya. Misalkan kita lagi liatin, aduh saya udah jenuh nih, work from home terus gitu ya, misalkan saya perlu liburan atau perlu vitamin C gitu ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian saya cek hotel yang ada di Bali, ya tentu pencarian saya, pencarian Ibu Jen, pencarian Fani, pencarian Bu Benedikta akan berbeda-beda ya, tergantung dari apa yang kita lihat, kriteria hotelnya seperti apa, fasilitasnya bagaimana, nanti akan muncul lagi kalau seandainya perusahaan tersebut misalkan menggunakan banner ads ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita buka kompas.com, detik.com. Nah, kenapa ya kita diikutin terus sama iklan yang sama gitu ya Bapak Ibu ya, horor juga gitu. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari media digital. Bagaimana bisa saling terhubung satu sama lain berbasis pencarian yang pernah kita lakukan sebelumnya dengan menggunakan fitur cookie ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kekayaan konten. Nah, untuk media digital ini merupakan media yang sangat kaya Bapak Ibu ya. Umumnya bisa sangat beragam, bisa memadu-madankan konten di berbagai macam platform. Ya, kalau kita perhatikan kenapa sih banyak sekali fitur-fitur, filter, efek, ataupun berbagai macam fitur hal lainnya yang bisa dikembangkan di media digital, karena sebenarnya media digital ini sangat fleksibel Bapak Ibu ya. Fitur media sosial TikTok kenapa bisa begitu booming? Karena kekayaan konten itu sendiri, Bapak Ibu ya. Kalau seandainya dulu konten itu statis, Bapak Ibu ya, ya udah kita posting foto, ada teks caption yang menarik, ya udah itu adalah konten yang menarik pada masa itu. Tapi sekarang ketika ada konten yang interaktif, dinamis, mengajak kita untuk tertawa, mengajak kita untuk membagikan kembali konten itu adalah salah satu bentuk kekayaan konten dari sisi audio, teks, dan visual. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, untuk key performance indicator dari konten itu sendiri adalah di media digital, efektivitas kampanye yang kita lakukan itu bisa diukur dengan mudah dan real time, Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau seandainya kita mempromosikan sekolah di media sosial, nah, tentu media sosial ini akan memberikan laporan yang update dan real time, Bapak Ibu ya. Berapa banyak sih orang yang membuka konten saya, kemudian berapa banyak sih orang yang akhirnya daftar memberikan email kepada sekolah ataupun memberikan nomor HP kepada sekolah. Nah, itu adalah salah satu bentuk KPI yang bisa terukur dari media digital yang tidak bisa diakomodasi oleh media konvensional. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Lalu kapan ya Bapak Ibu ya konten ini harus dipublikasikan? Ya tentu cuma 3 hal ya Bapak Ibu ya. Anytime, anywhere, any place ya Bapak Ibu. Kalau saya mau bikin konten nggak harus banyak mikir sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena setiap situasi, kondisi, dan berbagai macam hal yang kita lakukan itu semua bisa menjadi konten Bapak Ibu ya. Tergantung bagaimana cara kita mengemasnya Bapak Ibu. Nah, konten yang berkualitas itu adalah konten yang bisa kita kemas secara kreatif, inovatif, tapi juga informatif untuk orang yang menerimanya. Sehingga orang yang menerimanya itu bisa menerima manfaat, Bapak Ibu ya. Kalau seandainya misalkan kita memberikan konten dari pengalaman hidup kita, misalkan ya Bapak Ibu. Misalkan kalau seandainya saya, misalkan Fani ya, yang sudah menjadi alumni. Nah, misalkan menceritakan tentang bagaimana pengalaman belajar di Unpar dan bagaimana Unpar mengubah hidup Fani dengan begitu luar biasa. Nah, itu adalah salah satu bentuk konten yang bisa dilakukan, Bapak Ibu ya. Tentu tidak secara langsung memberikan dampak pada penjualan ya, Bapak Ibu ya. Misalkan jadi banyak mahasiswa baru yang masuk ke Unpar dan seterusnya, tapi mungkin akan membuat orang sedikit lebih tertarik, Bapak Ibu ya. Atau dari yang awalnya orang yang awalnya nggak aware, jadi interest kepada apa yang dipromosikan ataupun apa yang diceritakan oleh Fani. Nah, demikian juga dengan konten-konten lainnya Bapak Ibu ya. Bahwa setiap situasi, setiap kondisi, misalkan hari raya tertentu ataupun momen-momen tertentu itu semua bisa menjadi konten. Termasuk misalkan seperti peristiwa ketika Presiden Jokowi Bapak Ibu ya yang berkenan untuk hadir ke Unpar beberapa waktu yang lalu, itu juga menjadi salah satu konten yang viral Bapak Ibu ya, khususnya bagi kami Sivitas Akademika Unpar, karena tentunya itu merupakan salah satu momen yang berharga dan spesial. Nah, tentu Bapak Ibu juga bisa mengemas konten ini sesuai dengan momen-momen ataupun situasi yang kurang lebihnya bisa memberikan dampak bagi masyarakat, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Lalu bagaimana ya Bapak Ibu, kalau tadi sudah melihat apa, bagaimana, siapa, kita lihat bagaimananya. Oke, nah bagaimana tentu akan berbicara tentang aspek teknis ya Bapak Ibu.
Tentu sebelum kita membuat sebuah konten, kita harus punya konsepnya dulu Bapak Ibu ya, atau blueprint-nya. Mana sih konten yang paling pas untuk kita? Nah, kalau seandainya kita melihat konten itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Tapi balik lagi, tujuan kita membuat konten itu apa ya Bapak Ibu? Apakah mengedukasi, menginformasi, menginspirasi, atau meyakinkan? Karena keempat tujuan ini akan memberikan media dan medium yang berbeda di saat yang bersamaan. Misalkan kalau seandainya kita mau membuat sebuah podcast tentang gimana sih keseharian siswa di sekolah terkait dengan perkuliahan daring. Butuhkan ada mic dan kondensor ya Bapak Ibu ya, yang tentu diperlukan dalam proses podcast supaya suaranya jernih ya. Kemudian juga mungkin perlu ada skill editing, perlu Canva, dan juga perlu berbagai macam elemen lainnya yang tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Ini menunjang sebenarnya. Menunjang agar kita bisa membuat konten yang berkualitas. Tapi tentunya prinsip dasarnya adalah kita harus tahu dulu tujuannya apa Bapak Ibu ya. Karena tools ini bisa beragam, bisa sangat bervariasi, bisa berubah terus, bisa berkembang lagi, tapi prinsip dari konten itu yang tidak berubah, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ya, kemudian yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu ya, dalam proses membuat konten adalah bagaimana cara kita bisa mengenali emosi dan logika seseorang, Bapak Ibu ya. Kita melihat kalau seandainya dalam 30 tahun atau 40 tahun terakhir, Bapak Ibu ya, media dan teknologi itu berkembang dengan begitu cepat, Bapak Ibu ya. Dari yang awalnya tadi konvensional ke digital hingga nanti virtual mungkin ya, Bapak Ibu. Media dan jenis konten ini bisa berubah, Bapak Ibu ya. Dari awalnya Telegram, dari awalnya pager, dari awalnya BlackBerry, dari awalnya Nokia, kemudian hingga akhirnya sekarang Android, dan nanti apalagi gitu ya, Bapak Ibu, itu bisa sangat berubah. Tapi cara otak memproses informasi tetap sama, Bapak Ibu ya. Cara kita menyerap informasi dari konten itu tetap masih sama seperti beratus-ratus tahun yang lalu juga, Bapak Ibu ya. Karena tentu penikmat dari konten itu sendiri adalah manusia, Bapak Ibu ya, bukan robot ya. Ya, jadi tentu bagaimana cara kita menerima informasi masih sama, yaitu bagaimana otak kita itu 90% tertarik pada konten yang sifatnya visual, Bapak Ibu ya. Dan juga visual itu 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Maka dari itu kenapa Bapak Ibu kalau misalnya konten yang visualnya itu bagus, yang visualnya itu menarik, cepat viral, ataupun cepat sekali dibagikan kepada jejaring media sosial. Konten infografi, di grup WhatsApp mungkin sering sekali ya Bapak Ibu ya kita dapatkan data-data dari perusahaan apa, ataupun data-data dari pemerintah dalam bentuk infografi karena ini Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana 50% dari otak kita juga memproses visual lebih cepat, Bapak Ibu ya, dan juga merespon konten-konten itu dengan jauh lebih baik dan lebih cepat secara sensori. Nah, kemudian selain bagaimana cara otak kita memproses konten visual yang lebih baik, kita juga harus memperhatikan emosi, Bapak Ibu ya. Karena tentunya kita juga bukan robot, Bapak Ibu ya. Kita juga punya emosi yang tentunya akan sangat mempengaruhi kita untuk melakukan sebuah tindakan tertentu. Ya, misalkan kalau seandainya Bapak Ibu sedang nonton drama gitu ya, kemudian lagi nonton drama ada adegan yang membuat sedih gitu ya. Nah, tentu ketika adegan yang membuat sedih itu memiliki dampak yang begitu besar bagi Bapak Ibu, biasanya kalau ada penjualan dan lain sebagainya, pelariannya ke sana ya Bapak Ibu ya. Entah jadi kalap untuk belanja atau entah jadi begitu saja untuk sharing terkait dengan emosi yang Bapak Ibu rasakan. Nah, demikian juga dengan perasaan-perasaan lain Bapak Ibu ya, selain sedih, bisa juga perasaan senang itu akan memacu kita untuk membagikan sesuatu. Nah, maka dari itu konten itu juga harus mempertimbangkan emosi-emosi ini Bapak Ibu ya. Ada emosi sedih, emosi damai, senang, percaya, ketakutan, dan seterusnya. Ini adalah emosi-emosi yang bisa kita rancang sebenarnya dalam bentuk konten, sehingga orang yang membaca konten kita mempunyai sebuah respon yang sama kurang lebih dengan apa yang kita rencanakan. Sehingga tentunya bertujuan ya entah itu jadi meyakinkan mereka untuk melakukan sebuah tindakan tertentu atau setidaknya punya rasa senang ataupun punya rasa positif terhadap apa yang kita sampaikan. Itu bisa sangat bervariasi sekali Bapak Ibu ya, tergantung tujuan yang ditetapkan. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, Bapak Ibu, ini sudah mendekati akhir. Ya, kalau kita memperhatikan tentang konten Bapak Ibu ya, tadi saya sudah jelaskan juga bagaimana media, medium bisa berubah, tapi konten itu tidak akan pernah berubah Bapak Ibu ya, bagaimana cara kita memprosesnya. Tapi
di satu sisi Bapak Ibu ya, ketika kita berbicara tentang konten yang viral ataupun konten yang memberikan dampak bagi banyak masyarakat, tentu kita juga harus mempelajari bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilupakan Bapak Ibu ya. Mungkin di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu berinteraksi ya, supaya saya nggak berbicara sendiri ya. Mungkin dari Pak Yakobus saya boleh minta Pak kesediaannya untuk membuka mikrofon. Siap, Pak. Ya, Pak Yakobus, mau pilih yang mana nih, Pak? Kira-kira yang familiar buat Bapak nih, dari ketiga gambar ini. Oh, gambar yang ini ya. Saya pilih yang matanya ditutup. Kenapa? Oke, pilih yang matanya ditutup. Kira-kira kenapa ya, Pak Yakobus, kita harus belajar dari peristiwa ini? Ya, karena kenapa saya milih ini? Ada sebuah kepenasaranan dari saya. Jadi otomatis saya akan ngejar gambar ini dong. Akan Oke, open, ada rasa penasaran ya. akan saya buka, akan saya lihat, akan saya telisik apa di dalamnya. Karena ada kepenasaranan di gambar ini kok matanya ditutup. Padahal dia mungkin orang baik-baik. Oke, baik Pak Yakobus. Jadi Terima kasih Pak. secara visual memang membuat ketertarikan. Karena yang bikin viral itu kalau bagus sekali, kalau jelek sekali, kan begitu ya Pak ya? Betul sekali Pak. Iya. Iya, oke baik, terima kasih Pak Yakobus ya. Jadi Bapak memilih ini karena menarik ya Pak ya. Ada sebuah daya tarik. Kenapa sih matanya ditutup gitu ya? Kayak kalau dalam televisi itu bunga gitu ya Pak ya. Nama disamarkan gitu namanya bunga. Ya sebut saja gitu ya. Oh iya, karena saya melakukan apa gitu ya Bapak ya. Siap. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Yakobus ya. Itu sebuah temuan baru buat saya ya, karena maksud saya bukan itu sebenarnya di sini ya. Tapi gitu ya. Baik sekali Pak ya, memunculkan sebuah inovasi baru. Ya, jadi di sini Pak Yakobus kalau kita perhatikan ada sebuah tren yang muncul ketika Gozali itu terkenal ya Pak Yakobus ya. Yaitu banyak orang yang tiba-tiba jadinya posting foto di foto di NVT tapi dengan foto KTP ya Pak ya. Betul. Padahal orangnya jelek ya. Iya, betul Pak. Ya, artinya sesuatu yang viral ketika tidak bisa kita sikapi dengan cara pendekatan yang tepat, dengan tujuan yang pas, pada akhirnya akan menjadi blunder ya Pak Yakobus ya. Betul. Atau tidak akan memberikan manfaat bagi kita. Nah, maka dari itu ini salah satu lesson learn sebenarnya ya dari konten itu sendiri, bahwa konten yang viral ini kita harus tahu dulu kenapa itu viralnya ya. Tidak serta-merta kita ikut-ikutan. Oh ya udah deh karena viral, ya udah kita bikin yang sama, kita ada copy paste semuanya dengan cara yang sama, ya pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri ya. Blunder ya. Iya, jadi blunder Pak Yakobus. Ya, Pak Yakobus terima kasih Pak buat yang sudah disampaikan. Ya, selanjutnya mungkin Bu Benedikta sepertinya sudah tidak sabar nih, Bu. Silakan Bu, mungkin mau pilih yang mana nih? Kayaknya familiar ya Bu ya dari gambar-gambar ini. Iya, sangat familiar karena dari 3 kejadian ini saya udah tahu kayaknya ceritanya. Karena ngikutin juga sih. Karena yang itu yang masalah yang itu bukan sih ya, yang matanya hijau ditutup yang hilang di mana itu ya? Yang naik motor waktu itu. Siapa sih nama bapaknya? Bukan ya? Kejadian itu bukan Pak sih? Suhut ya. Iya, yang pokoknya kejadian yang dia hilang ternyata dia ada di tempat daerah mana gitu. Bukan ya? Terus kalau bukan Bapak bukan itu, ya? Ya. Oh, bukan. Berarti kalau saya ambil dari sini gambar pertama deh yang Mbak Im yang tentang yang dimana Bapak tua tersebut kan datang ke Mbak Im untuk meminta bantuan, tapi dari Mbak Im sendiri seperti menolak menolak untuk membantu seperti itu. Jadi saya juga melihat dari sisi ini, lihat dulu dari sisi dua-duanya sih, seperti itu yang saya pelajari. Karena kalau dari sisi hanya dari artis doang kan dia pakai kamera dan sebagainya, kita nggak tahu benar atau tidak. Tapi dari sisi yang bapaknya satunya lagi itu diwawancarai juga ya. Jadi harus dari dua sisi, itu yang saya harus pelajari dari kontennya Mbak Im Wong ini. Seperti itu.
Iya, baik, terima kasih Bu Bene ya Oh, untuk itu yang maksudnya sudah toh. disampaikan. Iya, untuk konten yang pertama ini Bapak Ibu ya, tidak semua konten itu layak untuk kita publikasikan ya Bapak Ibu. Tentu kalau dari satu sisi katanya ingin memberikan edukasi katanya ya, bahwa jangan menjadi orang yang meminta-minta ketika ada seseorang yang mungkin terkesannya sinterklas gitu ya Bapak Ibu. Tapi tentunya ketika kita melihat bagaimana media sosial itu begitu baik dan begitu jam di saat yang bersamaan ya Bapak Ibu. Begitu baiknya itu ketika kita viral dan memang viralnya itu karena prestasi, kita bisa sangat berkembang dengan pesat di sana. Tapi ketika kita melakukan sebuah hal yang berkenan bagi masyarakat secara umum, ya akhirnya reputasi dari diri kita yang dipertaruhkan ya Bapak Ibu ya. Karena sesudah kejadian tersebut, kita bisa memperhatikan penurunan follower yang sangat signifikan Bapak Ibu ya dari Baim, dan juga secara public figure dan image-nya juga cukup buruk ya Bapak Ibu ketika diberitakan dalam sebuah berita dan lain sebagainya, karena dianggap pencitraan, dianggap kegiatan yang selama ini dibuat untuk tujuan kebaikan justru dianggap sebagai sarana untuk mendulang keuntungan dari kebaikan itu. Nah, itu adalah salah satu hal yang rasanya juga perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu dalam pembuatan konten. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Benedikta. Satu lagi ya, terkait dengan satu foto yang tersisa. Mungkin dari Bu Agnes, gimana nih Bu Agnes? Apakah familiar dengan orang yang ada di kiri bawah? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Yang ya. paling kiri bawah saya kebetulan nggak mengikuti. Oke, nggak mengikuti ya. Kurang tahu ya Bu Agnes ya? Iya. Oke. Kalau dari Diva mungkin apakah familiar? Mungkin bisa membantu saya. Kira-kira siapa ya yang di kiri bawah yang terkenal karena memberikan paket sembako dalam bentuk sampah ya? Siapa ya? Maaf, saya juga kurang tahu kalau yang bawah. Itu yang di Bandung bukan ya, Pak ya? Betul ya, ini yang di Bandung Bu Agnes. Ya, sempat sih. Sempat itu untuk apa ya, kalau nggak salah memang sengaja sih membuat seperti itu untuk prank ya kalau nggak salah ya. Betul ya Bu Agnes ya. Jadi yang bersangkutan itu adalah content creator di YouTube yang membuat sebuah konten, tapi isi dari kontennya itu adalah prank yang tidak etis ya Bu Agnes. Bagaimana memberikan sebuah sampah pada transpuan ya pada waktu itu, sehingga diproses secara hukum di penjara hingga akhirnya memberikan dampak negatif ya bagi orang yang bersangkutan karena membuat sebuah konten yang dianggap tidak elok di masa pandemi COVID-19 ya, khususnya ketika memberikan bantuan tapi tidak dilakukan dengan cara yang baik ya, ataupun memberikan yang contoh yang buruk untuk masyarakat. Ya, Pak Yakobus, silakan, mungkin ada tambahan. Enggak sih Pak, cuma saya pikir disuruh milih secara visual yang mana. Oh iya, oke Pak Yakobus ya. Ya, kalau secara visual memang yang ngeblur itu paling menarik ya Pak Yakobus ya. Penasaran ya? Iya. Ya, oke Pak Yakobus ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, jadi tentu dengan apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini, kita bisa memetik banyak pelajaran ya Bapak Ibu ya, bahwa berbagai macam hal konten itu diproduksi setiap hari ya Bapak Ibu. Baik itu dalam bentuk teks, audio, dan visual, tapi secara prinsip sama Bapak Ibu ya. Kontennya bisa berubah, medianya bisa berubah, mediumnya bisa berubah, tapi cara kita untuk memproses informasi dalam konten itu tetap sama. Dan tentunya kita harus juga memperhatikan kesesuaian konten dengan tujuan yang akan kita buat, karena akan mempengaruhi jenis konten apa yang paling efektif untuk situasi yang kita akan kelola bersama Bapak Ibu ya. Oke Fani, mungkin bisa di next slide. Ya Bapak Ibu, mungkin itu sharing singkat dari saya ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada siang hari ini bisa memberikan insight, sedikit pengetahuan ya Bapak Ibu ya, dan juga setidaknya gambaran tentang gimana itu punya peran dalam dunia kita saat ini, baik itu dalam sisi pemasaran, sosial, kehidupan, dan seterusnya. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu ya yang sudah menyimak untuk
sharing saya pada siang hari ini. Saya akan kembalikan ke Fani. Terima kasih, Fani. Terima kasih Pak Daniel Hermawan atas pemaparannya mengenai konten digitalisasi. Saya izin stop sharing dulu ya Pak. Nah, saat ini kita akan mengganti sesi menjadi sesi diskusi. Barangkali ada Bapak Ibu dari pihak yayasan akan memberikan pertanyaan. Pada Pak Daniel. Ya, dari sekolah Yosudarso Subang atau Karawang. Ayo Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan ya Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan karena pastinya banyak sekali pertanyaan ya Bapak Ibu. Kalau seandainya kita melihat konten itu punya peran yang sangat penting ya dalam kehidupan kita, mungkin bisa sharing juga Bapak Ibu ya, karena nih ketika membuat konten prosesnya susah atau gampang atau justru membingungkan, nah itu juga bisa Bapak Ibu ya. Pak Stefanus Yohan ya. Selamat siang Bu Fani, Mbak Fani, selamat siang Pak Daniel, dan teman-teman semuanya selamat siang juga. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Kalau konten viral yang sifatnya negatif itu lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Artinya cepat sekali gitu menyebarnya, bahkan bisa dikatakan akan diviralkan di media, Deni Siregar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi kalau kontennya itu sifatnya positif, itu bagaimana? Atau konten seperti apa yang sifatnya positif yang bisa benar-benar booming gitu? Kurang lebihnya seperti apa itu Pak Daniel, konten-konten yang dapat viral, yang sifatnya positif? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Stefanus ya untuk yang tadi sudah ditanyakan. Saya sepakat Pak Stefanus ya, kalau seandainya yang negatif itu kayak bola salju ya Pak Stefanus ya. Penyebarannya itu sangat masif, sangat cepat dibagikan dari satu orang ke orang lainnya. Tapi kalau konten positif kayaknya jarang ya yang posting. Nah, balik lagi Pak Stefanus ya, ketika kita mendefinisikan viral, viralnya itu untuk siapa Pak Stefanus? Apakah viral untuk masyarakat secara umum atau viral untuk kalangan yang menjadi target pasar kita, Pak Stefanus? Nah, itu tentu akan berbeda ya, Pak ya. Karena kalau seandainya viral bagi masyarakat umum, ya kita bisa mendefinisikan gimana sih tingkat pendidikan dan juga bagaimana kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat kita untuk konten-konten yang viral ya, khususnya secara negatif. Tapi misalkan kalau konten viral untuk target pasar yang kita tuju, misalkan target pasar kita adalah orang tua murid ya, Pak Stefanus ya, atau orang tua mahasiswa kalau untuk universitas. Ya tentu viralnya itu juga akan berbeda, Pak Stefanus. Misalkan mereka itu melihat reputasi, oh kalau seandainya saya sekolah di Yosudarso, anak-anaknya pada berprestasi ya, kalau seandainya ujian nasional, tapi udah nggak ada ya Bapak Ibu ya, ujian nasional itu selalu ranking pertama gitu ya misalkan, atau kalau seandainya ada sebuah olimpiade ataupun ada sebuah event-event nasional tertentu atau internasional, selalu ada nama sekolah ini di setiap perlombaan tersebut. Itu adalah salah satu konten viral untuk target yang spesifik, Stefanus ya. Tapi kalau seandainya kita berbicara viral secara umum, artinya untuk masyarakat umum, tentu itu akan sangat sulit karena masyarakat kita sangat heterogen, Pak Stefanus. Kita tidak bisa benar-benar membuat semua orang suka dengan konten kita. Mungkin itu ya Pak Stefanus yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Daniel. Memang sih ya kalau kita berbicara untuk yang positif itu agak sedikit sulit. Mungkin karena ya, ataukah karena memang budaya di kita atau seperti apa, kurang tahu. Terima kasih Pak Daniel. Sama-sama Pak Stefanus.
Ya, Bapak Ibu, terima kasih Pak Stefanus Yohan telah ikut berkontribusi untuk memperdalam materi dari Bapak Daniel Hermawan. Ada Bapak Ibu lain yang mau menanyakan lagi mengenai ini ya? Ini siapa ya Pak namanya SMP Pak Yasudarso? Dwi Ambar, Pak Dwi Ambar Subang, yo Subang. Oh iya, oke. Pak, ini mau tanya ke Pak Daniel nih. Pak, untuk kita langsung ke tujuan, bagaimana membuat konten untuk promosi penerimaan siswa baru agar viral langsung aja ke orang tua gitu. Itu bagaimana caranya dan seperti apa gitu. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak. Dwi Siapa, Ambar. Pak? Boleh. Dwi Ambar. Oke, Pak Dwi Ambar ya untuk pertanyaannya. Jadi gimana nih bikin konten promosi buat orang tua murid ya supaya impactful ataupun supaya orang tua murid aware gitu ya untuk sekolah. Pertama gini Pak tadi Dwi saya Ambar, lupa. Dwi Ambar. Pak Amar mungkin ya, saya panggilnya Ya. Pak Amar kayaknya. Pak Ambar aja, Pak Ambar. Oke, Pak Ambar ya. Ya, Pak Ambar, jadi kalau kita ingin membuat sebuah promosi, tentu ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah siapa yang mendanai sekolah anaknya dan anaknya itu sendiri ya, Pak Ambar ya. Artinya dorongannya ini bisa dari dua sisi. Yang pertama dari orang tuanya, yang kedua dari dorongan ataupun daya tarik dari anaknya. Nah, kalau memperhatikan Pak Ambar ini di SMP ya Pak ya, biasanya ini kan masih orang tua Ambar, gimana ya anaknya nurut-nurut aja gitu kan, kalau seandainya kamu ya udah deh sekolahnya di SMP ini aja karena misalkan dekat rumah atau dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita harus membuat sebuah konten yang memiliki tarik terkait dengan apa yang dipentingkan oleh orang tua. Nah, tentu ini juga studi lebih lanjut Pak Ambar ya. Kalau seandainya orang tua di SMP Yosudarso Karawang ini Pak Ambar atau di Subang? Oh, di Subang ya. Nah, ini gimana nih karakteristiknya? Apakah orang tuanya itu kan berada pada kalangan tertentu ya dari sisi pendapatan? Nah, kalau seandainya sensitif terhadap pendapatan, biasanya beasiswa jadi salah satu konten yang bisa menarik perhatian pada awal Pak Ambar ya. Atau kalau misalkan orang tuanya itu sudah berada dalam kalangan menengah ke atas ya, mungkin lebih kepada konten kurikulum seperti apa sih yang misalkan berbau internasional ataupun memiliki daya tarik dari sisi pengajar dari asing dan lain sebagainya, itu biasanya lebih menarik. Jadi sangat tergantung pada situasi dan kondisi dari orang tua muridnya biasanya Pak Ambar. Khususnya untuk SMP ya. Kalau SMA biasanya perannya 50% 50% karena biasanya anaknya juga sudah bisa menentukan gitu ya, oh mau ke sini karena misalkan ada teman saya yang ke sini, tapi orang tuanya juga punya peran apakah memadai atau tidak ya dari sisi anggaran dan seterusnya. Mungkin itu Pak Ambar yang bisa saya coba jawab. Terima kasih Pak Dwi Ambar sudah menanyakan mengenai materi konten digitalisasi dari Pak Daniel Hermawan. Pak Daniel, tadi sebelumnya ada Pak Bayu, tadi raise hand, mungkin beliau juga mau bertanya. Oke, Pak Bayu. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Kami sudah kasih kesempatan. Jadi izin Pak Daniel, saya kan tadi sempat ikut sesi dan sempat ada kosakata yang Pak Daniel katakan tentang CEO, Search Engine Optimization. Nah, di kita di SMA Yosudarso Karawang di komplek sekolah Yosudarso Karawang juga itu sudah memiliki beberapa media sosial seperti website. Kita sudah punya website masing-masing ini, dan yang ingin saya tanyakan ada korelasi dengan website kami. Bagaimana caranya kita untuk mengoptimalisasi SEO tadi, Pak, agar di dalam pencarian jika kita pertama kali ditulis tentang SMA Yosudarso atau Yosudarso Subang atau Yosudarso Karawang itu bisa di top pencarian paling utama seperti itu. Kira-kira mohon pencerahan untuk kami Pak supaya bisa mengoptimalisasi segala macam bentuk promosi sekolah dan kegiatan kami di sini.
Terima kasih Pak, itu saja mungkin. Saya kembali. Langsung aja ya Bu Fani ya untuk saya jawab ya. Ya, Pak Bayu, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Tentu kalau seandainya kita melihat search engine optimization, ini prosesnya panjang ya Pak Bayu. Tergantung Pak Bayu, apakah Pak Bayu ditarget atau enggak, ini pertanyaannya. Saya mungkin tanya dulu ya ke Pak Bayu. Kalau saya target dalam waktu 3 bulan, pencariannya ada di nomor 1, SEO-nya enggak, saya rasa enggak efektif untuk dilakukan Pak Bayu. Harus pakai tools digital lain. Siapa tahu bisa di-sharing ke kita Pak, pakai tools apa supaya bisa lebih meningkatkan traffic pengunjungan kayak begitu, jadi supaya bisa di-share juga ke orang lain, terus kita juga bisa mendapatkan iklan mungkin dari pihak ketiga atau apa. Oke Pak Bayu ya. Ya jadi gini Pak Bayu, mungkin kita perlu bedakan antara search engine optimization dan juga search engine marketing. Jadi kalau seandainya untuk jangka pendek, biasanya perusahaan-perusahaan ataupun organisasi tertentu yang belum banyak dikenal, saya tahu situasi Yosudarso gimana ya Pak Bayu ya, tapi ini saya berikan secara general dulu ya. Untuk yang belum dikenal, biasanya menggunakan search engine marketing dulu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tentunya dengan menggunakan search engine marketing udah otomatis di nomor 1 tanpa perlu ada effort apapun. Tapi konsekuensinya adalah setiap kali ada orang yang mengklik postingan yang ada di nomor 1 itu di pencari Google, otomatis perusahaan ataupun organisasi harus membayar sejumlah biaya per klik yang dilakukan oleh audiens. Tentunya ini harus ditarget juga audiensnya siapa supaya bisa benar-benar relevan dan seterusnya. Nah, untuk tanya Pak Bayu ya. Jadi ketika kita memang sudah mendapatkan awareness yang cukup di mata masyarakat atau awareness yang cukup di mata target pasarnya, kita bisa membangun search engine optimization-nya, yaitu dengan mengoptimalkan kata kunci yang kita taruh dalam pencarian. Jadi misalkan kalau seandainya Pak Bayu mengklik ataupun menempatkan Yosudarso gitu ya, tahu-tahu yang muncul yang Yosudarso Pak Bayu. Nah, tentunya juga ada berbagai macam tekniknya yang sifatnya itu sangat teknis, memerlukan pelatihan lain ya. Tapi secara umum biasanya itu kata kuncinya ditempatkan di header ataupun di halaman judul ataupun halaman postingan, pasti selalu ada kata kunci yang sama untuk menekankan dari pesan tersebut. Kemudian di bagian back dari postingan blog ataupun posting website-nya itu ditempatkan kata kunci misalkan Yosudarso Subang, Yosudarso Kawang. Di halaman dari artikelnya juga disematkan beberapa kata kunci tersebut. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa dibaca dengan cepat oleh Google agar ketika memang itu ditemukan di mesin pencari, bukan konten lain yang keluar, tapi konten Yosudarso Karawang. Mungkin seperti itu Pak Bayu ya, tapi kalau secara teknis benar cukup rumit untuk dijelaskan ya dalam pertemuan ini, jadi memerlukan sebuah sesi khusus untuk membahas tentang search engine optimization. Tapi sifatnya search engine optimization ini jangka panjang, bukan jangka pendek ya Pak Bayu. Jadi kalau untuk jangka pendek biasanya harus yang berbayar dulu, karena harus mengumpulkan masa dulu di dalam sebuah pencarian, ataupun punya basis data dulu, supaya kita bisa mengoptimalkan SEO-nya. Ya, Bu Fani, saya kembalikan. Terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya untuk memperdalam dari konten yang telah Pak Daniel paparkan. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau memperdalam tentang materi dari konten digitalisasi yang dipaparkan oleh Pak Daniel? Atau Pak Daniel ada tambahan untuk yang akan disampaikan untuk Bapak Ibu yang dari Sekolah Yosudarso Subang dan Karawang? Oke, Bu Fani, terima kasih ya. Mungkin saya sebenarnya penasaran gimana nih kalau untuk Sekolah Yosudarso Karawang dan Subang sejauh ini sudah sampai di mana mungkin pengelolaan dari media digitalnya, mungkin bisa sharing juga ya supaya nanti bisa kita berikan masukan, feedback dan lain sebagainya, mungkin itu ya Bu Fani. Iya, ya begitu Pak Daniel. Jika ada Bapak Ibu yang memang ingin
sharing tentang apa kendala atau misalnya sudah sampai mana sosial media yang Bapak Ibu kelola di masing-masing sekolah, bisa langsung untuk ditanyakan atau dikonsultasikan dengan Pak Daniel Hermawan. Apakah ada Bapak Ibu? Boleh langsung open mic saja atau bisa raise hand. Sepertinya nggak ada ya Pak ya. Mungkin saya tanya langsung mungkin ya Fani ya ke beberapa peserta ya. Ya, mungkin dari Pak Petrus gimana nih Pak Petrus? Ada yang bisa diceritakan gimana situasi di sana? Ya, terima kasih Pak Daniel. Berkaitan dengan situasi di Yosudarso, khususnya saya di SMA Yosudarso Karawang, berkaitan dengan terutama konten-konten yang akan kami buat. Sebenarnya kami di SMA Yosudarso sudah membuat tim khusus untuk yang di bagian promosi-promosi. Ada pembagian di konten kreatornya, kemudian di bagian copywriter-nya, kemudian tim analisisnya. Nah, memang sudah kami bagi. Kemudian kami berusaha untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan ataupun setiap kekurangan yang sudah dikoreksi oleh tim dari Unpar. Yang memang kami berusaha untuk mengoreksi satu demi satu. Dan kami berusaha untuk komunikasikan dengan komplek juga. Nah, di Komplek Yosudarso juga dari Pak Wahono membentuk tim untuk perubahan-perubahan konten-konten yang akan disampaikan untuk masyarakat umumnya. Itu sementara yang kami buat. Nah, maka dengan ini sebelumnya memang di SMA Yosudarso banyak kekurangan waktu tim kami untuk berkumpul untuk membuat suatu konten. Kami hanya terbatas kira-kira waktu-waktu yang khususnya acara-acara besar saja. Ketika kami ingin membuat kontennya itu, kalau misalkan mau Natalan, kegiatan ada lomba, kegiatan-kegiatan OSIS terutama yang ingin kami sampaikan lewat YouTube atau Instagram ataupun di TikTok, ya kami terbatas waktu untuk berkumpul dan membuatnya. Mungkin itu keterbatasan kami, Pak Daniel. Ya baik, terima kasih Pak Petrus buat sharing. Mungkin Pak Petrus saya mau tanya juga kalau situasi sekolah saat ini sudah study from school atau study from home kalau untuk di Yosudarso Bapak? Untuk anak-anak masih di rumah, masih tetap di rumah. Oke, masih di rumah ya. Iya, iya memang kalau seandainya untuk konten yang dibuat pada masa-masa ini cukup sulit ya Pak Petrus ya, karena tentunya materinya itu tidak bisa seleluasa dengan ketika siswa dan siswinya itu masuk ke sekolah ya Bapak ya, artinya ada elemen human untuk dikomunikasikan dalam proses pembelajaran yang ada. Mungkin Pak Petrus, kalau untuk situasi tersebut dan juga untuk Bapak Ibu, mungkin ya bisa juga meminta siswa dan siswinya sesekali ya Bapak Ibu ya, berinteraksi juga dengan media sosial sekolah Bapak Ibu. Misalkan siswa dan siswi Pak Petrus, keren aja Pak, ada satu orang yang cerita gimana nih pengalaman belajar di sekolah tentang matematika atau tentang biologi dan seterusnya. Nah, mungkin dengan hal-hal seperti itu sebenarnya jauh lebih genuine, Pak Petrus. Artinya kita juga tidak kesulitan untuk membuat konten untuk jangka pendek ya, Pak Petrus ya. Di sisi lain selalu ada sharing bahwa ya siswanya juga ada loh di sekolah ini yang memang menikmati proses pembelajaran yang ada. Itu untuk yang bisa dilakukan mungkin ya tips and triknya. Kemudian saya juga sepakat Pak Petrus ya bahwa harus ada tim khusus ketika membuat konten karena konten ini harus terarah juga ataupun terintegrasi ya. Jangan sampai nanti kita membuat sebuah konten
nano-nano Pak Petrus dan Bapak Ibu ya. Nanti ada konten ini, konten itu, warnanya macam-macam dan seterusnya, tapi juga harus memperhatikan dari sisi warna, tata letak, jenis font, kemudian juga jenis pemilihan kata yang ada di caption dan seterusnya, karena itu juga akan mempengaruhi kepribadian dari merek ataupun kepribadian dari organisasi di mana kita mengkomunikasikan konten itu. Mungkin itu komentar dari saya, Pak Petrus ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit masukan ya, Pak ya. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Petrus atas sharing tentang bagaimana sejauh mana sosial media yang telah dikelola oleh Sekolah Yosudarso. Apakah ada lagi Ibu Bapak yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, maka akan diakhiri saja maksudnya pertemuan ini. Sebelum diakhiri, apakah Pak Daniel masih ada yang perlu disampaikan kepada Ibu Bapak dari Sekolah Yosudarso? Tadi kalau nggak salah Pak Anton ingin menyampaikan sesuatu ya tadi sebelum Pak Petrus ya tadi. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Daniel. Suaranya sudah kedengar ya Pak ya? Atau bukan? Oke. Terdengar Pak Anton. Baik, paling dari saya hanya sedikit sharing, mungkinnya menambahkan yang tadi ditanyakan oleh Pak Bayu mengenai CEO. Mungkin sebelumnya SD Yosudarso itu sudah mempunyai website. Website ini tuh kita berbayar ke pihak ketiga kebetulan. Jadi istilahnya kita terima jadi, tapi dalam pengembangannya kita yang mengembangkan, yang terjun langsung seperti itu. Nah mungkin untuk tadi seperti yang dipertanyakan oleh Pak Bayu, bagaimana sih cara biar sekolah kita tuh ketika search atau ketika googling itu ada di urutan pertama, mungkin bisa menambahkan plugin di websitenya sendiri. Seperti saya itu di website sekolah, saya install plugin untuk agar nanti ketika konsumen dalam hal ini orang tua mencari sekolah SD Yosudarso Subang, website kita muncul di paling atas. Seperti itu mungkin Pak Bayu. Jadi bisa diinstal plugin-nya. Jadi ketika di search kita ada kalau nggak urutan pertama urutan seperti itu. Paling itu Pak Daniel untuk sekedar sharingnya. Terima kasih Bu Fani. Ya, ada tanggapan dari Pak Daniel? Atau cukup, Pak? Dari saya mungkin cukup ya, saya juga sepakat dengan Pak Anton ya, artinya ketika kita sudah dikembangkan websitenya oleh pihak ketiga, tugas kita adalah maintain. Nah, maintain ini yang perlu tenaga dan proses ya, Pak Anton ya. Biasanya harus ada tim khusus supaya maintenance ini tetap berjalan dengan konsisten baik ya. Ya mungkin saya kata penutup ya mungkin ya Bu Fani ya. Ya. Ya Bapak Ibu. Ya. Ya, Pak Daniel, silakan. Oh, sudah boleh ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi ya untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan ya terkait dengan bagaimana dengan konten, media konvensional, media digital itu semua bisa membantu dan juga bisa menginspirasi Bapak Ibu ya dengan sedikit pengetahuan yang saya miliki dan berharap juga ada manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan adanya pertemuan ini. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Pak Wahono dan Bapak Ibu sekalian ya yang berasal dari tim sekolah Yosudarso Karawang dan Subang. Senang sekali saya bisa sharing dan juga berbagi di sekolah Yosudarso Karawang dan Subang. Ya, saya kembalikan ke Bu Fani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daniel hari ini telah menyampaikan, memaparkan materi tentang konten digitalisasi kepada sekolah Yosudarso Subang dan Karawang. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa mungkin ditindaklanjuti bisa kalau misalnya sekolah Yosudarso dan sekolah dari Yosudarso Subang dan Karawang ingin menindaklanjuti atau follow up, bisa langsung dihubungi kepada penanggung jawab kerjasama Yayasan Salib Suci dengan Unpar, yaitu Ibu Jen. Saya di sini mewakili Ibu yang tidak bisa hadir hari ini. Sangat senang. Ya, Bu Jennya ada. Ya, Bu Jennya ada, tapi beliau mungkin terbatas ya Bapak Ibu karena tidak bisa on cam dan hanya bisa mendengarkan saja.
Jadi saya mewakili beliau menutup Bu Fani, sebelum ditutup mungkin sedikit saja dari saya. ya. Jadi sebelum diakhiri ya. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami atau saya mewakili teman-teman dari Komplek Yosudarso Karawang dan Subang mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Jen yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan pada siang hari ini, dan teristimewa bagi Pak Daniel Hermawan yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk berbagi sekaligus sharing bagi kami yang ada di sekolah Yosudarso Karawang dan Subang, dan semoga kegiatan ini tentunya bermanfaat bagi kemajuan sekolah kami dan sekolah kami bisa berkembang. Memang yang kami rasakan terutama dengan digital marketing ini lebih kepada bagaimana konten digital ini bisa mempengaruhi orang tua atau masyarakat di Karawang dan Subang supaya untuk berbondong-bondong ke Karawang dan menitipkan dan menyekolahkan di sekolah kami masing-masing. Ya, semoga dengan sekitar 2 jam kurang lebih ini bisa menambah pengetahuan bagi kami semua yang hadir di sini khususnya. Dan sekali lagi kami juga mungkin atas nama yayasan mungkin ya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan dari tim Umpar yang telah berkenan untuk membagikan ilmunya terkait dengan materi hari ini. Dan semoga ke depan kami juga masih tentunya ingin lebih banyak belajar lagi supaya konten atau konten digital ini semakin lebih kami pahami, karena memang yang dirasakan kami di lapangan pada prinsipnya adalah keterlibatan tim itu yang memang belum maksimal, sehingga ke depan kami mencoba untuk memaksimalkan ini untuk supaya visi di dalam membuat konten-konten di website kami. Dan kami mencoba untuk sebetulnya membuat website kompleks begitu ya, khususnya di Karawang, maka kami membentuk tim website di Karawang supaya ini juga bisa merambah semua lapisan orang tua, baik itu dari tingkat jenjang TK, SD, dan SMP begitu Pak Hermawan. Jadi itu saja sedikit dari kami. Sekali lagi hatur nuwun, terima kasih atas kesediaan pada siang hari ini, dan salam sehat, semoga kita semua selalu semangat di dalam pandemi ini. Mungkin dari saya itu saja, terima kasih Bu Fani, terima kasih dari Bu Jen dan Pak Imawan, saya kembalikan lagi. Sama-sama Pak Wawono, mungkin mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat bagi Sekolah Yosudarso Subang dan Karawang. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, mungkin ada sesi foto dulu ya Bapak Ibu, boleh di-on-kan kameranya. Ya, oke. Masih ada yang belum diaktifkan ya kameranya. Oke, oh ya. Dimulai ya Bapak Ibu, jangan lupa senyum. Saya foto 1, 2, 3. Oke, ada 2 halaman, satu lagi sebentar. Halaman 2. Oh, Ibu Benedikta, gaya lagi Bu, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri pertemuan ini. Saya langsung end meeting saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya. Mahal ya.